Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka bersama teman-teman saya Irwan Hadi Pratama dan Muhammad Abdurrahman Wahid Hashim akan menjelaskan materi terkait cloud computing. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian, sejarah singkat serta karakteristik dari cloud computing. Sejarah perkembangannya, komputasi modern adalah studi tentang evolusi arsitektur dari komputasi monolitik ke komputasi terdistribusi skala besar yang biasa disebut Massively Scalable Distributed Computing. Ada dua era, yakni era mainframe dan era client server. Era mainframe mendukung paradigma time series dan sistemnya dikendalikan oleh OS monolitik seperti OS atau 360. Kalau era client server mewujudkan arsitektur two-tier atau three-tier didasarkan pada prinsip distributed processing atau klien sebagai presentasi dan server sebagai pemroses data berinteraksi melalui protokol jaringan, misalnya TCP atau IP. Pengertiannya, cloud computing didefinisikan secara formal oleh NIST, National Institute of Standard and Technology, sebagai model untuk mengaktifkan akses jaringan yang sama, yang nyaman, sesuai permintaan ke kolam sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi. 5 karakteristiknya yakni akses mandiri sesuai permintaan atau on-demand self-service. Yang kedua ada akses jaringan luas, yakni broad network access. Yang ketiga ada resource pooling. Yang keempat ada elastisitas cepat atau rapid elasticity. Yang kelima ada layanan terukur atau measured service. Ada 5 karakteristik dari cloud computing. Yang pertama ada akses mandiri sesuai permintaan atau on-demand self-service, mewakili prinsip otomasi provisi. Sumber daya dipesan dan diimplementasikan melalui API, Application Programming Interface, tanpa campur tangan manusia sehingga mengurangi latensi service delivery. Yang kedua ada akses jaringan luas, broad network access, menegaskan prinsip aksesibilitas universal. Layanan harus dapat diakses melalui mekanisme standar seperti HTTP dan HTTPS melalui internet, memungkinkan klien heterogen seperti mobile dan desktop untuk saling berinteraksi. 3. Ada resource pooling, didasarkan pada prinsip multiplexing sumber daya fisik seperti komputasi, memori, serta penyimpanan dikonsolidasikan dalam data center dan dialokasikan secara dinamis kepada pelanggan menggunakan model multi-tenancy, meningkatkan utilitas hardware. Yang keempat ada elastisitas cepat atau rapid elasticity, implementasi dari prinsip skalabilitas dinamis. Sistem secara otomatis meningkatkan atau mengurangi kapasitas, biasa disebut scale out or scale in, sebagai respon terhadap perubahan permintaan beban kerja, sehingga memungkinkan optimalisasi biaya dan kinerja secara real time. Yang kelima ada layanan terukur atau measured service, prinsip akuntabilitas sumber daya. Penggunaan sumber daya seperti CPU hours dan GB mount serta IUPS dipantau, dikontrol, dan dilaporkan secara kuantitatif sehingga bisa disebut sebagai fondasi model pay as you go, mengubah biaya modal menjadi biaya operasional. Latar belakang sejarah dan evolusi dari cloud computing. Evolusi ini mencerminkan pergerakan dari kepemilikan aset menjadi konsumsi layanan. Ada 4, yakni mainframe, yang dimana fokus pada centralized processing dan batch computing. Kedua,
Ada client server, fokus pada distribution of logic dan local area networking. Yang ketiga ada internet, fokus pada global connectivity dan stateless protocol atau biasa disebut HTTP, menciptakan infrastruktur jaringan yang diperlukan untuk akses cloud. Terakhir, ada cloud, fokus pada abstraction dan virtualisasi sumber daya, menyediakan komputasi sebagai utilitas atau model utility computing. Pada slide ini kita akan membahas cloud computing use case, di mana ada 3 poin yang akan kita ambil dari segi aspek, dari segi cloud terbaru dan komputasi tradisional versi sebelumnya. Dari segi biaya operasionalnya, cloud computing bisa bayar sesuai dengan konsumsinya. Kalau komputasi tradisional itu harus modal, investasi aset tetap di awal seperti membeli barang dan lain-lain. Dari segi skalabilitas, cloud computing lebih elastis dan on demand, skalanya juga lebih cepat. Kalau komputasi tradisional itu lebih statis dan manual, butuh pengadaan fisik yang tadi seperti saya bilang, butuh pengadaan barang dan lain sebagainya. Dari kepemilikan aset, cloud computing sendiri itu sistemnya sewa, disewakan dari penyedia cloud. Kalau komputasi tradisional itu pelanggan, bisa dimiliki dan bisa dikelola. Dari segi abstraksi, cloud computing lebih tinggi, hardware tersembunyi atau diabstraksi. Kalau komputasi tradisional itu lebih rendah karena manajemen hardware secara fisik, harus merawat fisik secara berkala. Dari segi fault tolerance, cloud computing atau cloud dibangun dalam desain tersedia otomatis tanpa harus merangkai manual. Kalau computing tradisional harus dirancang dan diimplementasikan pelanggan. Jadi sesuai dengan permintaan, sama-sama sesuai dengan permintaan. Hanya saja yang menjadi pembeda, cloud computing lebih praktis, sedangkan komputasi tradisional harus menyediakan barangnya di tempat. Pada slide ini kita akan membahas konsep dasar virtualisasi. Adalah sebuah pilar teknis dari cloud. Jadi virtualisasi sendiri adalah pilar dari berdirinya sebuah cloud. Adalah penerapan prinsip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iwan Hadi Pratama, dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang bab 4, 5, dan 6, yaitu bab 3 tentang model implementasi cloud atau deployment model, yang dimana terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada private cloud atau awan pribadi, yang kedua public cloud atau awan publik, yang ketiga ada hybrid cloud atau awan hibrida, dan yang terakhir ada community cloud atau awan komunitas. Nah, private cloud atau awan pribadi digunakan secara khusus oleh satu organisasi saja dan tidak dibagi dengan pihak lain. Infrastruktur cloud dioperasikan secara eksklusif untuk satu organisasi, dapat dimiliki, dikelola, dan dioperasikan oleh organisasi itu sendiri, pihak ketiga atau kombinasi keduanya. Yang berikutnya ada karakteristik utama private cloud atau awan pribadi yang terbagi menjadi 3, yaitu eksklusivitas, kepemilikan dan pengolahan, yang terakhir ada isolasi. Yang dimaksud eksklusivitas yaitu hanya digunakan oleh satu pelanggan tunggal, tidak digunakan oleh pelanggan lain. Yang kedua ada kepemilikan dan pengolahan, dapat berada di lokasi on-premise dan dikelola oleh Departemen TI internal atau dapat dikelola oleh pihak ketiga di luar lokasi atau off-prem. Misalnya dedicated hosting. Nah, untuk isolasi sendiri adalah sumber daya
komputasi secara fisik atau logis terpisah dari pelanggan lain. Ada keunggulan private cloud atau awan pribadi, yaitu keunggulannya ada 3. Yang pertama ada kontrol penuh, keamanan tinggi, sama kostumisasi. Nah, kontrol penuh yang dimaksud adalah memberikan kontrol maksimum dan data sensitif dan infrastruktur sangat penting untuk kepatuhan regulasi. Yang kedua ada keamanan tinggi. Keamanan tinggi yang dimaksud adalah lingkungan yang terisolasi memungkinkan organisasi menerapkan langkah-langkah keamanan khusus yang sangat ketat. Yang terakhir ada kostumisasi. Kostumisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan kinerja dan keamanan spesifik organisasi itu sendiri. Ada kekurangan private cloud atau awal pribadi. Kekurangannya ada 2, yaitu biaya awal mahal sama skalabilitas terbatas. Yaitu yang dimaksud biaya awal tinggi membutuhkan investasi signifikan untuk hardware, software, dan fasilitas. Skalabilitas terbatas yaitu hanya sebatas sumber daya fisik yang telah dibeli dan diinstal. Yaitu yang terakhir ada contoh implementasinya. Contoh implementasinya yaitu di perbankan, lembaga keuangan, atau lembaga pemerintahan yang harus menyimpan data di lokasi tertentu atau tunduk pada regulasi ketat. Yang kedua yaitu ada public cloud atau awan publik. Infrastruktur cloud disediakan untuk pengguna terbuka oleh masyarakat umum, dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia layanan cloud. Oke, selanjutnya ada karakteristik utama public cloud atau awan publik. Itu ada 3: multi tenants, akses luas, sama kepemilikan CSP. Nah, multi tenants itu adalah sumber daya dibagikan di antara banyak pelanggan atau penyewa yang berbeda, meskipun data dan aplikasi mereka terisolasi secara logis. Sedangkan akses luas, layanan yang ditawarkan melalui internet publik itu bisa diakses secara luas atau secara publik. Kepemilikan yang dimaksud adalah penyedia cloud bertanggung jawab penuh atas seluruh infrastruktur fisik, pemeliharaan, dan pembaruan. Yang berikutnya adalah keunggulan. Keunggulan public cloud atau awan publik itu ada 3: skalabilitas, elastisitas tinggi, efisiensi biaya, sama waktu penyediaan cepat. Skalabilitas itu sumber daya hampir tidak terbatas dan dapat ditingkatkan atau diturunkan dengan sangat cepat, atau rapid elasticity. Efisiensi biaya, tidak ada biaya modal awal. Penggunaan hanya membayar untuk sumber daya yang benar-benar mereka konsumsi atau pay as you go. Waktu penyedia cepat. Waktu penyedia cepat ini dapat diartikan sumber daya dapat disediakan dalam hitungan menit, terhitung dengan cepat. Dari keunggulan tentu ada kekurangan. Kekurangan public cloud atau awan publik itu ada 2: kontrol terbatas sama potensi isu keamanan. Nah, kontrol terbatas yang diartikan adalah kurangnya kontrol atas infrastruktur dasar dan lokasi geografis data. Sedangkan potensi isu keamanan itu, meskipun isolasi logis kuat, beberapa organisasi masih memiliki kekhawatiran tentang multi tenants dan akses data. Jadi isu keamanannya bisa berbeda-beda. Contoh implementasinya yaitu aplikasi web dengan trafik yang fluktuatif, atau development atau testing cloud stroke. Yang berikutnya ada hybrid cloud atau awan hibrida, sebagai komputasi dari 2 atau lebih model cloud, misal private dan public, yang terpisah namun terikat bersama oleh teknologi standar yang memungkinkan portabilitas data dan aplikasi. Karakteristik utama hybrid cloud atau awan hibrida yaitu ada 3: interoperabilitas, komposisi, sama orkestrasi. Yang dimaksudkan dari 3 itu adalah
memungkinkan perpindahan beban kerja, workload, dan data antar private cloud dan public cloud. Komposisinya yaitu menggabungkan manfaat dari kedua model, sedangkan orkestrasi membutuhkan tool dan manajemen yang canggih untuk mengelola kedua lingkungan secara terpadu. Yang berikutnya adalah keunggulan. Keunggulannya yaitu ada dua: fleksibilitas optimal, efisiensi biaya. Fleksibilitas itu memungkinkan organisasi untuk menyimpan data sensitif di private cloud untuk keamanan dan kepatuhan, dan menggunakan public cloud untuk aplikasi yang kurang sensitif atau menampung lonjakan trafik, disebut cloud bursting. Efisiensi biaya memanfaatkan skalabilitas public cloud hanya saat dibutuhkan dan tentunya menghemat biaya. Di balik keunggulan tentu ada kekurangan. Kekurangannya yaitu kompleksitas manajemen, kebutuhan integrasi. Yang dimaksud kompleksitas mengelola dan mengamankan data dua lingkungan yang berbeda secara bersamaan adalah merupakan tantangan operasional. Yang kedua yaitu kebutuhan integrasi, memerlukan dan middleware yang kompleks untuk memastikan komunikasi yang mulus antar cloud. Contoh implementasinya yaitu perusahaan e-commerce yang menjalankan database utama di private cloud tetapi memindahkan aplikasi front end ke public selama musim belanja puncak. Yang terakhir ada community cloud, awan komunitas. Infrastruktur cloud dibagikan oleh beberapa organisasi yang memiliki kepentingan yang sama. Misal kayak misi, persyaratan, keamanan, kebijakan, dan pertimbangan kepatuhan. Karakteristiknya yaitu dibagi menjadi dua, dibagi bersama, kepentingan bersama. Yang dimaksud dibagi bersama yaitu digunakan bersama oleh organisasi dari komunitas tertentu, yang untuk kepentingan bersama dibangun dan dikelola untuk memenuhi standar dan kebutuhan spesifik kelompok tersebut. Keunggulannya yaitu biaya bersama sama kepatuhan kolektif. Yang dimaksud biaya bersama, biaya implementasinya dibagi dan dibagi antar anggota komunitas itu sendiri. Kepatuhan kolektifnya yaitu memudahkan pencapaian dan pemeliharaan standar kepatuhan yang ketat dalam industri tertentu. Tentu ada kekurangannya yaitu akses terbatas sama berbagi tanggung jawab. Yang dimaksud akses terbatas adalah tidak sefleksibel public cloud dalam penyediaan sumber daya. Dalam artian berbagi tanggung jawab itu membutuhkan tata kelola dan kesepakatan yang jelas antar organisasi yang berpartisipasi. Teknologi virtualisasi dibagi menjadi 4, yaitu ada konsep dasar, jenis-jenis, hypervisor, dan contoh perangkat lunaknya. Yang terakhir ada peran virtualisasi dalam cloud computing. Definisi konsep dasar virtualisasi adalah proses menciptakan representasi virtual, bukan fisik ya, dari sumber daya seperti server, penyimpanan, jaringan, atau sistem operasi. Ini memungkinkan sumber daya fisik tunggal dibagi beberapa lingkungan virtual yang terisolasi. Tujuan utama yaitu ada 3. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya yang lebih baik. Yang kedua, isolasi. Yang ketiga, portabilitas. Artinya pemanfaatan sumber daya yang lebih baik ini mengkonsolidasikan beban kerja ke lebih sedikit perangkat keras fisik yang meningkatkan penggunaan CPU dan memori. Isolasi itu adalah setiap lingkungan virtual seperti virtual machine atau VM beroperasi secara independen sehingga masalah ini satu VM tidak akan mempengaruhi yang lain. Portabilitas, lingkungan virtual dapat dengan mudah dipindahkan dari satu server fisik ke server fisik lainnya. Hubungan dengan cloud. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan cloud computing untuk menyediakan layanan resource pooling atau pengumpulan sumber daya dan elastic scaling, skalabilitas elastis. Jenis virtualisasi itu ada 4.
virtualisasi server, virtualisasi penyimpanan, virtualisasi jaringan, virtualisasi desktop. Yang dimaksud virtualisasi server adalah membagi satu server fisik menjadi banyak server virtual atau virtual machine. Ini adalah bentuk virtualisasi yang paling umum dalam cloud computing. Yang sedangkan dari penyimpanan menggabungkan beberapa perangkat penyimpanan fisik menjadi satu pool penyimpanan logis. Hal ini menyederhanakan manajemen dan memungkinkan sumber daya penyimpanan dialokasikan sesuai permintaan. Sedangkan virtualisasi jaringan atau network virtualization menciptakan jaringan logis di atas perangkat keras fisik. Ini memungkinkan manajemen jaringan yang terisolasi dan fleksibel seperti menciptakan virtual local area network atau VLAN atau software dividend network SDN. Sedangkan yang desktop menghosting sistem operasi desktop di server pusat dan menyediakannya kepada pengguna akhir. Pengguna mengakses desktop mereka melalui jaringan, sering disebut VDI atau Virtual Desktop Infrastructure. Definisi hypervisor. Hypervisor atau Virtual Machine Monitor atau VMM adalah lapisan perangkat lunak firmware atau perangkat keras yang menciptakan dan menjalankan virtual machine atau VM. Hypervisor mengelola sumber daya perangkat keras fisik seperti CPU, memori, dan I/O dan mendistribusikannya ke berbagai VM atau virtual machine. Jenis-jenis hypervisor itu ada dua, yaitu tipe 1 bare metal, tipe 2 hosted. Tipe 1 berjalan langsung di atas hardware fisik tanpa sistem operasi host. Contoh VMware XC kayak apa ya? Jenis ini digunakan di lingkungan data center dan cloud computing karena kinerja dan keamanannya yang tinggi. Sedangkan tipe 2 itu berjalan di atas sistem operasi host seperti aplikasi biasa. Contohnya apa ya? Oracle VirtualBox. Nah, Oracle VirtualBox. Jenis ini lebih sering digunakan pengembangan, pengujian atau penggunaan pribadi. Peran virtualisasi dalam cloud computing itu ada 4. Penyedia layanan, multi tenant, skalabilitas elastis, sama efisiensi biaya. Yang dimaksud penyedia layanan itu adalah virtualisasi memungkinkan penyedia layanan cloud membuat dan menyediakan layanan seperti server virtual secara instan dan otomatis kepada pelanggan. Yang kedua, multi tenant. Hypervisor mengisolasi VM milik pelanggan yang berbeda meskipun berjalan pada satu hardware fisik yang sama. Ini adalah konsep penting dalam cloud public. Sedangkan skalabilitas elastis yang dimana dengan virtualisasi penyedia cloud dapat dengan cepat menambah atau mengurangi sumber daya komputasi CPU, RAM untuk VM tanpa gangguan sesuai dengan permintaan beban kerja. Yang terakhir ada efisiensi biaya dengan mengkonsolidasikan banyak layanan ke hardware fisik yang lebih sedikit. Cloud provider menghemat biaya operasional serta pendinginan dan listrik tentunya. Oke, infrastruktur cloud yaitu ada empat data center, virtual machine, sama storage cloud dalam sistem file terdistribusi, sama jaringan dalam cloud. Definisi data center. Data center adalah fasilitas fisik khusus menampung server perangkat penyimpanan, peralatan jaringan, dan infrastruktur pendukung seperti satu daya dan satu pendingin, satu sistem pendingin yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan layanan cloud computing. Struktur data yaitu terbagi menjadi 4: ruang server, infrastruktur data, infrastruktur pendingin, infrastruktur keamanan dan fisik. Struktur data ini ada data center modern dirancang untuk efisiensi, skalabilitas, dan struktur ini sendiri meliputi ruang server yaitu tempat rak-rak server ditempatkan. Sedangkan infrastruktur daya termasuk untuk unit kayak power supply UPS, kayak UPS itu
generator sama sistem distribusi daya. Sedangkan infrastruktur pendingin yaitu sistem HV AC, pendingin ventilasi dan pendingin udara untuk menjaga suhu dan kelembapan optimal bagi peralatan. Yang terakhir ada infrastruktur keamanan fisik, pengawasan, kontrol, akses, dan sistem pencegahan kebakaran. Definisi virtual machine. Virtual machine atau mesin virtual adalah lingkungan komputasi yang terisolasi dan mandiri yang meniru sistem komputer fisik termasuk CPU, memori, hard drive, dan adaptor jaringan. VM berjalan di atas hypervisor. Fungsinya yaitu VM adalah unit dasar dari layanan infrastruktur as a service IaaS. Pelanggan Cloud menggunakan VM untuk menjalankan aplikasi, sistem operasi, dan beban kerja mereka seolah-olah memiliki server fisik sendiri. Tetapi dengan fleksibel dan skalabilitas Cloud. Dengan definisi storage Cloud yaitu merupakan layanan penyimpanan data yang disediakan melalui jaringan dalam artian internet oleh cloud provider. Layanan ini bersifat terukur, scalable dan dikelola secara elastis. Berikutnya adalah jenis-jenis storage dalam cloud, yaitu ada 3: object storage, block storage, sama file storage. Yang dimaksud objek itu penyimpanan data sebagai objek dengan mendata unik dengan metadata unik. Contohnya AWS S3, Google Cloud Storage. Sedangkan block storage yaitu penyimpanan data dalam blok berukuran tetap, biasanya digunakan sebagai hard disk virtual untuk VM. Yang terakhir ada file storage, penyimpanan yang diakses melalui protokol berbagi file standar NFS atau SMB. Yang berikutnya adalah definisi sistem file terdistribusi, sebuah sistem yang mengelola data di beberapa mesin dan menyajikannya kepada pengguna seolah-olah berada di satu lokasi terpusat. Pentingnya jaringan dalam cloud. Jaringan adalah tulang punggung, backbone cloud computing, menghubungkan semua komponen infrastruktur server, storage, sama VM, dan menghubungkan data center penyedia cloud ke pengguna akhir melalui internet. Komponen kunci yaitu ada 3: Software Defined Network atau SDN, dan Network Function Virtualization atau NFV. Yang kedua ada Virtual Private Cloud VPC, sama yang terakhir ada Load Balancer. Yang dimaksud SDN sama NFV yaitu teknologi yang memungkinkan pengelolaan dan konfigurasi jaringan secara terprogram dan otomatis daripada secara manual pada hardware fisik. Yang berikutnya yaitu Virtual Private Cloud atau VPC, lingkungan jaringan logis yang terisolasi yang dialokasikan kepada pelanggan dalam cloud, memberikan kontrol penuh atas subnetting, routing, dan firewall mereka sendiri. Yang terakhir ada load balancer, perangkat atau layanan yang mendistribusikan lalu lintas jaringan ke beberapa server atau VM untuk meningkatkan kinerja dan ketersediaan layanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iwan Hadi Pratama, dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang bab 4, 5, dan 6, yaitu bab 3 tentang model implementasi cloud atau deployment model, yang dimana terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada private cloud atau awan pribadi, yang kedua public cloud atau awan publik, yang ketiga ada hybrid cloud atau awan hibrida, dan yang terakhir ada community cloud atau awan komunitas. Private cloud atau awan pribadi digunakan secara khusus oleh satu organisasi saja dan tidak dibagi dengan pihak lain. Infrastruktur cloud dioperasikan secara eksklusif untuk satu organisasi.
dapat dimiliki, dikelola, dan dioperasikan oleh organisasi itu sendiri. Pihak ketiga atau kombinasi keduanya. Yang berikutnya ada karakteristik utama private cloud atau awan pribadi yang terbagi menjadi 3, yaitu eksklusivitas, kepemilikan dan pengelolaan. Yang terakhir ada isolasi. Yang dimaksud eksklusivitas yaitu hanya digunakan oleh satu pelanggan tunggal, tidak digunakan oleh pelanggan lain. Yang kedua ada kepemilikan dan pengelolaan, dapat berada di lokasi on-premise dan dikelola oleh Departemen TI internal atau dapat dikelola oleh pihak ketiga di luar lokasi atau off-prem. Misalnya dedicated hosting. Nah, untuk isolasi sendiri adalah sumber daya komputasi secara fisik atau logis terpisah dari pelanggan lain. Ada keunggulan private cloud atau awan pribadi, yaitu keunggulannya ada 3. Yang pertama ada kontrol penuh, keamanan tinggi, sama kostumisasi. Nah, kontrol penuh yang dimaksud adalah memberikan kontrol maksimum dan data sensitif dan infrastruktur sangat penting untuk kepatuhan regulasi. Yang kedua ada keamanan tinggi. Keamanan tinggi yang dimaksud adalah lingkungan yang terisolasi memungkinkan organisasi menerapkan langkah-langkah keamanan khusus yang sangat ketat. Yang terakhir ada kostumisasi. Kostumisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan kinerja dan keamanan spesifik organisasi itu sendiri. Ada kekurangan private cloud atau awan pribadi. Kekurangannya ada 2, yaitu biaya awal mahal sama skalabilitas terbatas. Yaitu yang dimaksud biaya awal tinggi membutuhkan investasi signifikan untuk hardware, software, dan fasilitas. Skalabilitas terbatas yaitu hanya sebatas sumber daya fisik yang telah dibeli dan diinstal. Yaitu yang terakhir ada contoh implementasinya. Contoh implementasinya yaitu di perbankan, lembaga keuangan atau lembaga pemerintahan yang harus menyimpan data di lokasi tertentu atau tunduk pada regulasi ketat. Yang kedua yaitu ada public cloud atau awan publik. Infrastruktur cloud disediakan untuk pengguna terbuka oleh masyarakat umum, dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia layanan cloud. Oke, selanjutnya ada karakteristik utama public cloud atau awan publik. Itu ada 3, multi tenants, akses luas, sama kepemilikan CSP. Nah, multi tenants itu adalah sumber daya dibagikan di antara banyak pelanggan atau penyewa yang berbeda, meskipun data dan aplikasi mereka terisolasi secara logis. Sedangkan akses luas, layanan yang ditawarkan melalui internet publik itu bisa diakses secara luas atau secara publik. Kepemilikan yang dimaksud adalah penyedia cloud bertanggung jawab penuh atas seluruh infrastruktur fisik, pemeliharaan, dan pembaruan. Yang berikutnya adalah keunggulan. Keunggulan public cloud atau awan publik itu ada 3. Skalabilitas, elastisitas tinggi, efisiensi biaya, sama waktu penyediaan cepat. Skalabilitas itu sumber daya hampir tidak terbatas dan dapat ditingkatkan atau diturunkan dengan sangat cepat atau rapid elasticity. Efisiensi biaya, tidak ada biaya modal awal. Penggunaan hanya membayar untuk sumber daya yang benar-benar mereka konsumsi atau pay as you go. Waktu penyediaan cepat. Waktu penyediaan cepat ini dapat diartikan sumber daya dapat disediakan dalam hitungan menit, terhitung dengan cepat. Dari keunggulan tentu ada kekurangan. Kekurangan public cloud atau on public itu ada 2, kontrol terbatas sama potensi isu keamanan. Nah, kontrol terbatas yang diartikan adalah kurangnya kontrol atas infrastruktur dasar dan lokasi geografis data. Sedangkan potensi isu keamanan itu, meskipun isolasi logis kuat, beberapa organisasi masih memiliki kekhawatiran tentang multi tenants dan akses data. Jadi
isu keamanannya bisa berbeda-beda. Contoh implementasinya yaitu aplikasi web dengan traffic yang fluktuatif atau development atau testing Glutstrok. Yang berikutnya ada hybrid cloud atau awan hibrida sebagai komputasi dari dua atau lebih model cloud, misal private dan public yang terpisah namun terikat bersama oleh teknologi standar yang memungkinkan portabilitas data dan aplikasi. Karakteristik utama hybrid cloud atau awan hibrida yaitu ada 3: interoperabilitas, komposisi, sama orkestrasi. Yang dimaksudkan dari 3 itu adalah memungkinkan perpindahan beban kerja, workload, dan data antar private cloud dan public cloud. Komposisinya yaitu menggabungkan manfaat dari kedua model, sedangkan orkestrasi membutuhkan tool dan manajemen yang canggih untuk mengelola kedua lingkungan secara terpadu. Yang berikutnya adalah keunggulan. Keunggulannya yaitu ada 2: fleksibilitas optimal, efisiensi biaya. Fleksibilitas itu memungkinkan organisasi untuk menyimpan data sensitif di private cloud untuk keamanan dan kepatuhan, dan menggunakan public cloud untuk aplikasi yang kurang sensitif atau menampung lonjakan traffic, disebut cloud bursting. Efisiensi biaya memanfaatkan skalabilitas public cloud hanya saat dibutuhkan dan tentunya menghemat biaya. Di balik keunggulan tentu ada kekurangannya yaitu kompleksitas manajemen, kebutuhan integrasi. Yang dimaksud kompleksitas mengelola dan mengamankan data dua lingkungan yang berbeda secara bersamaan adalah merupakan tantangan operasional. Yang kedua yaitu kebutuhan integrasi, memerlukan dan middleware yang kompleks untuk memastikan komunikasi yang mulus antar cloud. Contoh implementasinya yaitu perusahaan e-commerce yang menjalankan database utama di private cloud tetapi memindahkan aplikasi front end ke public selama musim belanja puncak. Yang terakhir ada community cloud, awan komunitas. Infrastruktur cloud dibagikan oleh beberapa organisasi yang memiliki kepentingan yang sama, misal kayak misi, persyaratan, keamanan, kebijakan, dan pertimbangan kepatuhan. Karakteristiknya yaitu dibagi menjadi 2: dibagi bersama, kepentingan bersama. Yang dimaksud dibagi bersama yaitu digunakan bersama oleh organisasi dari komunitas tertentu, yang untuk kepentingan bersama dibangun dan dikelola untuk memenuhi standar dan kebutuhan spesifik kelompok tersebut. Keunggulannya yaitu biaya bersama sama kepatuhan kolektif. Yang dimaksud biaya bersama, biaya implementasinya dibagi dan dibagi antar anggota komunitas itu sendiri. Kepatuhan kolektifnya yaitu memudahkan pencapaian dan pemeliharaan standar kepatuhan yang ketat dalam industri tertentu. Tentu ada kekurangannya yaitu akses terbatas sama berbagi tanggung jawab. Yang dimaksud akses terbatas adalah tidak sefleksibel public cloud dalam penyediaan sumber daya. Dalam artian berbagi tanggung jawab itu membutuhkan tata kelola dan kesepakatan yang jelas antar organisasi yang berpartisipasi. Teknologi virtualisasi dibagi menjadi 4, yaitu ada konsep dasar, jenis-jenis, hypervisor, dan contoh perangkat lunaknya. Yang terakhir ada peran virtualisasi dalam cloud computing. Definisi konsep dasar virtualisasi adalah proses menciptakan representasi virtual, bukan fisik ya, dari sumber daya seperti server, penyimpanan, jaringan, atau sistem operasi. Ini memungkinkan sumber daya fisik tunggal dibagi beberapa lingkungan virtual yang terisolasi. Tujuan utama yaitu ada 3. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya yang lebih baik. Yang kedua, isolasi. Yang ketiga, portabilitas. Artinya pemanfaatan sumber daya yang lebih baik ini
mengkonsolidasikan beban kerja ke lebih sedikit perangkat keras fisik yang meningkatkan penggunaan CPU dan memori. Isolasi itu adalah setiap lingkungan virtual seperti virtual machine atau VM beroperasi secara independen sehingga masalah ini satu VM tidak akan mempengaruhi yang lain. Portabilitas lingkungan virtual dapat dengan mudah dipindahkan dari satu server fisik ke server fisik lainnya. Hubungan dengan cloud. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan cloud computing untuk menyediakan layanan resource pooling atau pengumpulan sumber daya dan elastic scaling, skalabilitas elastis. Jenis virtualisasi itu ada 4. Virtualisasi server, virtualisasi penyimpanan, virtualisasi jaringan, virtualisasi desktop. Yang dimaksud virtualisasi server adalah membagi satu server fisik menjadi banyak server virtual atau virtual machine. Ini adalah bentuk virtualisasi yang paling umum dalam cloud computing. Yang sedangkan dari penyimpanan menggabungkan beberapa perangkat penyimpanan fisik menjadi satu pool penyimpanan logis. Hal ini menyederhanakan manajemen dan memungkinkan sumber daya penyimpanan dialokasikan sesuai permintaan. Sedangkan virtualisasi jaringan atau network virtualization menciptakan jaringan logis di atas perangkat keras fisik. Ini memungkinkan manajemen jaringan yang terisolasi dan fleksibel seperti menciptakan virtual local area network atau VLAN atau software dividend network SDN. Sedangkan yang desktop menghosting sistem operasi desktop di server pusat dan menyediakannya kepada pengguna akhir. Pengguna mengakses desktop mereka melalui jaringan, sering disebut VDI atau virtual desktop infrastruktur. Definisi hypervisor. Hypervisor atau virtual machine monitor atau VMM adalah lapisan perangkat lunak firmware atau perangkat keras yang menciptakan dan menjalankan virtual machine atau VM. Hypervisor mengelola sumber daya perangkat keras fisik seperti CPU, memori, dan I/O dan mendistribusikannya ke berbagai VM atau virtual machine. Jenis-jenis hypervisor itu ada 2, yaitu tipe 1 bare metal, tipe 2 hosted. Tipe 1 berjalan langsung di atas hardware fisik tanpa sistem operasi host. Contoh VMware XC kayak apa ya? Jenis ini digunakan di lingkungan data center dan cloud computing karena kinerja dan keamanannya yang tinggi. Sedangkan tipe 2 itu berjalan di atas sistem operasi host seperti aplikasi biasa. Contohnya apa ya? Oracle VirtualBox. Nah, Oracle VirtualBox jenis ini lebih sering digunakan pengembangan, pengujian atau penggunaan pribadi. Peran virtualisasi dalam cloud computing itu ada 4. Penyedia layanan, multi tenant, skalabilitas elastis, sama efisiensi biaya. Yang dimaksud penyedia layanan itu adalah virtualisasi memungkinkan penyedia layanan cloud membuat dan menyediakan layanan seperti server virtual secara instan dan otomatis kepada pelanggan. Yang kedua, multi tenant. Hypervisor mengisolasi VM milik pelanggan yang berbeda meskipun berjalan pada satu hardware fisik yang sama. Ini adalah konsep penting dalam cloud public. Sedangkan skalabilitas elastis yang dimana dengan virtualisasi penyedia cloud dapat dengan cepat menambah atau mengurangi sumber daya komputasi CPU, RAM untuk VN tanpa gangguan sesuai dengan permintaan beban kerja. Yang terakhir ada efisiensi biaya dengan mengkonsolidasikan banyak layanan ke hardware fisik yang lebih sedikit. Cloud provider menghemat biaya operasional serta pendinginan dan listrik tentunya. Oke, infrastruktur cloud yaitu ada 4. Data center, virtual machine, sama storage cloud dalam sistem terdistribusi, sama jaringan dalam cloud. Definisi data center. Data center adalah
fasilitas fisik khusus menampung server perangkat penyimpanan, peralatan jaringan, dan infrastruktur pendukung seperti satu daya dan satu pendingin, satu sistem pendingin yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan layanan cloud computing. Struktur data yaitu terbagi menjadi 4: ruang server, infrastruktur data, infrastruktur pendingin, infrastruktur keamanan dan fisik. Nah, struktur data ini ada data center modern dirancang untuk efisiensi, skalabilitas dan struktur ini sendiri meliputi ruang server. Ruang server yaitu tempat rak-rak server ditempatkan, sedangkan infrastruktur daya termasuk untuk unit kayak power supply UPS, kayak UPS itu generator sama sistem distribusi daya. Sedangkan infrastruktur pendingin yaitu sistem HV AC, pendingin ventilasi dan pendingin udara untuk menjaga suhu dan kelembapan optimal bagi peralatan. Yang terakhir ada infrastruktur keamanan fisik, pengawasan, kontrol, akses, dan sistem pencegahan kebakaran. Definisi virtual machine. Virtual machine atau mesin virtual adalah lingkungan komputasi yang terisolasi dan mandiri yang meniru sistem komputer fisik termasuk CPU, memori, hard drive, dan adaptor jaringan. VM berjalan di atas hypervisor. Fungsinya yaitu VM adalah unit dasar dari layanan infrastruktur as a service IaaS. Pelanggan cloud menggunakan VM untuk menjalankan aplikasi, sistem operasi, dan beban kerja mereka seolah-olah memiliki server fisik sendiri. Tetapi dengan fleksibel dan skalabilitas cloud. Dengan definisi storage cloud yaitu merupakan layanan penyimpanan data yang disediakan melalui jaringan dalam artian internet oleh cloud provider. Layanan ini bersifat terukur, scalable dan dikelola secara elastis. Berikutnya adalah jenis-jenis storage dalam cloud, yaitu ada 3: object storage, block storage, sama file storage. Yang dimaksud objek itu penyimpanan data sebagai objek dengan mendata unik dengan metadata unik. Contohnya AWS S3, Google Cloud Storage. Sedangkan block storage yaitu penyimpanan data dalam blok berukuran tetap, biasanya digunakan sebagai hard disk virtual untuk VM. Yang terakhir ada file storage, penyimpanan yang diakses melalui protokol berbagi file standar NFS atau SMB. Yang berikutnya adalah definisi sistem file terdistribusi, sebuah sistem yang mengelola data di beberapa mesin dan menyajikannya kepada pengguna seolah-olah berada di satu lokasi terpusat. Pentingnya jaringan dalam cloud. Jaringan adalah tulang punggung, backbone cloud computing, menghubungkan semua komponen infrastruktur, server, storage, sama VM, dan menghubungkan data center penyedia cloud ke pengguna akhir melalui internet. Komponen kunci yaitu ada 3: Software Defined Network atau SDN, dan Network Function Virtualization atau NFV. Yang kedua ada Virtual Private Cloud VPC, sama yang terakhir ada Load Balancer. Yang dimaksud SDN sama NFV yaitu teknologi yang memungkinkan pengelolaan dan konfigurasi jaringan secara terprogram dan otomatis daripada secara manual pada hardware fisik. Yang berikutnya yaitu Virtual Private Cloud atau VPC, lingkungan jaringan logis yang terisolasi yang dialokasikan kepada pelanggan dalam cloud, memberikan kontrol penuh atas subnetting, routing, dan firewall mereka sendiri. Yang terakhir ada load balancer, perangkat atau layanan yang mendistribusikan lalu lintas jaringan ke beberapa server atau VM untuk meningkatkan kinerja dan ketersediaan layanan. Coba bayangkan,
kalau kita bisa mengupgrade RAM selama 3 detik. Semua itu bisa terjadi di cloud computing. Tapi kalau salah mengelola, bukannya lebih kencang, malah lebih mahal. Inilah pembahasan kita kali ini tentang manajemen sumber daya cloud. Halo, saya Rahman. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada 3 bab pembahasan kita kali ini. Yang pertama, manajemen sumber daya cloud. Yang kedua, privasi dan keamanan cloud. Yang ketiga, cloud storage dan backup. Apa sih pengertian manajemen sumber daya cloud? Jadi, sumber daya cloud itu adalah proses mengatur komputasi, jaringan, dan storage agar mengoptimalkan sebuah server dari segi performa dan biaya, di mana mampu beralokasi sesuai kebutuhan. Pengelolaan ini mencakup berbagai model, yaitu IaaS, PaaS, dan SaaS. Jadi dengan adanya manajemen sumber daya cloud, perusahaan atau organisasi atau kita sendiri itu bisa mengoptimalkan dari segi biaya. Karena kalau kita tidak menggunakan manajemen optimasi cloud, jadinya yang ada nantinya bukan kencang, malah biaya mahal. Jadi kenapa manajemen sumber daya cloud itu sangat penting. Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerja manajemen cloud dimulai dari proses virtualisasi sumber daya, yaitu mengubah sumber daya fisik seperti server, storage, dan jaringan menjadi sumber daya virtual yang fleksibel dan mudah diatur. Setelah itu, provisioning otomatis, yaitu penambahan atau pengurangan sumber daya berdasarkan kebutuhan aplikasi atau pengguna tanpa perlu konfigurasi manual. Untuk menjaga performa, cloud melakukan monitoring dan load balancing, yaitu memantau penggunaan dan membagi beban kerja agar layanan tetap stabil dan responnya cepat. Jika permintaan meningkat, sistem akan menjalankan auto scaling, menambah sumber daya otomatis, dan mengurangi kembali ketika beban menurun agar lebih efisien. Penggunaan sumber daya juga diukur dan dianalisis, sehingga biaya dapat dioptimalkan, biasanya melalui model bayar sesuai penggunaan. Dan proses yang tidak penting adalah pengamanan data dan kontrol akses. Memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses sumber daya cloud. Dengan kombinasi proses-proses tersebut, cloud dapat beroperasi dengan secara efisien, aman, dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Jenis utama sumber daya cloud. Jadi, sumber daya cloud terdapat 3 sumber daya utama, yaitu komputasi, penyimpanan, dan jaringan. Komputasi menyediakan CPU, GPU, dan RAM. Penyimpanan mencakup objek, blok, dan file storage. Sementara jaringan mengatur bandwidth dan pembagian traffic melalui load balancer. Ini agak sih. Kali ini kita lanjut ke tantangan. Jadi ada tantangan tersendiri dalam pengelolaan cloud computing. Pertama, kita ketergantungan pada vendor, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi fleksibilitas. Lalu yang kedua, biaya bisa meningkat tanpa kontrol yang baik. Kemudian keamanan dan privasi itu juga sangat menjadi isu penting. Selain itu, meningkatkan skala dan menjaga ketersediaan layanan membutuhkan perencanaan yang sangat matang, terutama pada saat kita migrasi sistem lama ke sistem yang baru. Lalu ada karakteristik manajemen sumber daya cloud. Manajemen sumber daya cloud memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, cloud bersifat elastis dan scalable, sehingga sumber daya dapat bertambah atau berkurang mengikuti kebutuhan. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya, karena kalau kita otomatis itu akan bertambah biaya secara sendirinya. Jadi misal MySQL database kita
itu membutuhkan resource tinggi nih dan penarikan data yang tinggi. Jadinya kan seharusnya itu butuh banyak RAM ya, makan banyak. Nah itu kalau kita otomatis itu biaya juga akan semakin banyak. Jadi RAM akan nambah sendiri gitu. Kemudian yang kedua ada layanan cloud menggunakan model on demand, sehingga pengguna bisa menyediakan sumber daya sendiri tanpa perlu campur tangan admin gitu. Ketiga, sumber daya dibagi dan dikelola secara efisien melalui konsep resource pooling. Selain itu, biaya dihitung berdasarkan penggunaan atau model pay as you go, sehingga lebih hemat. Kemudian manajemen cloud juga memanfaatkan automasi untuk provisioning dan monitoring, diakses dari mana saja melalui jaringan. Terakhir, cloud menawarkan tingkat reliability dan security yang tinggi melalui SLA serta mekanisme perlindungan data.